Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang masalah batalkah wudhu seorang suami ketika bersentuhan dengan istri. Karena masih banyak orang yang bertanya tentang masalah kenapa kok wudhu kita bisa batal sama istri padahal istri itu mahram. Ini saya akan buka satu kitab, yakni kitab Kasyifatus Saja. Ini kitab Kasyifatus Saja, Sarah Sapinatun Najah, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini ulama Indonesia yang terkenal dengan Bahrul Ulum, keilmuan yang sangat luas di kalangan dunia. Kitab-kitab beliau banyak. Nah, ini di dalam kitab Kasyifatus Saja, karena cetakan saya Turmusi, ada pada halaman di sini 81. Jadi yang wudhu itu tidak batal dengan mahram, yang wudhu itu tidak batal dengan mahram dikatakan wa yakunu tahrimuha ala ta'bid. Jadi keharamannya, kemahromannya itu atas jalan terus menerus. Bisa babin mubahin, dengan sebab yang diperbolehkan. Maksudnya apa? Maksudnya haramnya, mahramnya jalan terus menerus. Mana? Jalan terus menerus seperti anak. Terus menerus jadi anak kita. Itu bisa babin mubahin dengan sebab yang diperbolehkan. Mana? Nikah atau dengan rodoah sesuatu. Yang kedua mana? Mertua. Seperti mertua kita. Mertua itu takbid selama-lamanya. Lali ikhtiramiha, bukan karena kemuliaannya. Walali aridin yazulu, atau bukan karena ada sesuatu yang datang yang nanti akan hilang. Seperti mana? Istri. Istri kita, kenapa wudhu kita batal? Karena istri kita akan hilang. Maksudnya ketika dia cerai udah bukan lagi mahram kita. Tapi mertua masih mahram kita. Nah, jadi sekali lagi saya akan jelaskan secara komplit bahwa kenapa bersentuhan dengan istri itu batal wudhu kita, karena istri mahramnya tidak selama-lamanya. Jadi perlu kita ketahui mahram itu ada dua. Ada mahram yang sifatnya ta'bid selama-lamanya, dia tidak batal wudhu. Ada mahram yang sifatnya takkid sewaktu-waktu, seperti mana istri kita, empok ipar kita, atau gampangnya kakak ipar kita, adik ipar kita, itu namanya bitakkid, dengan sewaktu-waktu. Nah, itu haram kita menggabungkan, artinya kita nikah dua-duanya, adiknya kita nikah, empoknya kita nikah, itu haramnya, mahramnya. Tetapi pada masalah wudhu dia itu batal. Kenapa alasannya dia batal? Karena istri kita itu mahramnya tidak selama-lamanya. Jadi sekali lagi, bahwasanya pembatalan wudhu itu adalah yang bukan mahram atau yang mahram. Sekali lagi, atau yang mahram tapi mahramnya dengan cara tidak selama-lamanya. Karena orang mahram itu kan ada tiga. Orang yang haram dinikah ada tiga. Satu, ada yang mahram dengan sebab kemertuaan, seperti mertua kita. Ada yang mahram dengan sebab nasab, seperti orang tua kita, anak kita. Itu namanya mahram dengan sebab nasab. Ada mahram dengan sebab susuan. Nah, ini nanti insya Allah saya akan perluas. Tapi sekali lagi, kalau ditanya kenapa kok batal kita dengan istri kita, karena istri kita mahramnya sewaktu-waktu. Jadi yang bisa membatalkan wudhu adalah mahram yang sewaktu-waktu. Tetapi dengan anak kita kok nggak batal wudhu kita, tetapi dengan mertua kita nggak batal wudhu kita, karena mertua kita mahramnya selama-lamanya. Sekalipun orang itu sudah cerai dengan istrinya, anaknya tetap anak. Sekalipun orang itu sudah cerai
dengan istrinya, mertua tetap mertua. Maka mertua, anak itu namanya mahram dengan selama-lamanya. Maka ketika kita wudhu tidak batal. Tapi kalau istri kita ketika kita bersentuhan ternyata kita punya wudhu, batal. Kenapa alasannya? Karena istri kita mahramnya bitakid dengan sewaktu-waktu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi kalau ada yang masih ragu apakah bersentuhan dengan istri kita itu batal? Batal. Kan mahram? Iya. Tapi mahramnya hanya sewaktu-waktu. Jangan lupa kepada teman-teman like and subscribe di 2 YouTube kami. Satu di Wahyudin Channel 212 dan di YouTube kami yakni Dunia Fikih. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat. Ilmu datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.